Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alia Ramadhani dengan NIM F1E325030 Program Studi Informatika Ruang 2. Di sini saya akan mengimplementasikan kode-kode menulis dan membaca file sebagai fungsi dalam kode Python, dan juga saya akan membuat file sendiri dengan menulis dan membaca biodata pribadi saya. Di sini saya sudah membuat folder baru bernama file input output dan saya buka di VS Code. Kemudian saya membuat file baru di dalam foldernya, itu membaca.py. Langsung saja kita buat kodenya, yaitu def, nama fungsinya yaitu buat file. Kemudian with open mahasiswa.txt. Mahasiswa.txt itu nama filenya. Lalu w itu menandakan bahwa kita menulis filenya. Lalu as file write Budi Santoso, file write Sari Dewi, file write Ahmad Fauzi, itu adalah kita menulis filenya atau isi dari filenya. Lalu fungsi berikutnya itu metode def method read, yaitu metode pertama membaca seluruh file sekaligus. With open mahasiswa.txt read as file, content sama dengan file read, lalu print content. Kemudian fungsi kedua yaitu metode readline, membaca satu baris per satu. With open mahasiswa.txt read as file, line 1 file readline, line 2 file readline, line 3 file readline. Lalu print F baris 1, line 1 strip. Strip itu digunakan untuk menghapus slash n-nya itu. Lalu print baris 2, print baris 3. Kemudian fungsi berikutnya yaitu metode readlines, membaca semua baris ke list. With open mahasiswa.txt read as file, line sama dengan file readlines, for iterasi line in enumerate line 1. Print F mahasiswa iterasi, line strip. Lalu untuk fungsi yang terakhir yaitu metode iterasi langsung. Metode ini nih paling efisien. With open mahasiswa.txt read as file, for line in file, print F strip, line strip, dan print kosong. Setelah itu kita coba run kodenya. Ternyata ada problem 1, lupa titik 2. Kita run lagi. Nah, sudah berhasil. Setelah ini kita akan membuat untuk file memanggil fungsi-fungsi yang telah kita buat ini. Kita beri nama tes aja biar mudah. From filenya, nama file kita yaitu membaca, lalu import. Di sini kita masukkan fungsi-fungsi yang tadi, yaitu buat file, lalu method read, method readline, method readlines, method iterasi. Lalu kita membuat fungsi baru yaitu def test, buat file, while true, test, print pilih metode membaca file, print 1 itu untuk read, print 2 untuk readline, print 3 untuk readlines, dan print 4 untuk iterasi langsung. Lalu nomor sama dengan integer, input, masukkan nomor 1 sampai 4. Sini kita menggunakan match case. Jadi match nomor titik 2, case 1 kita panggil dari fungsi yang sebelumnya telah kita buat, yaitu method read, dan case 2-nya method readline, case 3-nya method readlines, case 4 method iterasi. Dan case terakhir print nomor tidak valid.
Lalu kita coba run kodenya. Dan ini ada pilihannya. Kita coba pilih nomor 1. Ini method read. Dan membaca biasa. Lalu pilih nomor 2. Itu terdapat baris 1, baris 2, dan baris 3. Coba print yang ketiga. Tertulis mahasiswa. Dan yang keempat, seperti itu, ada stripnya. Dan yang kelima, tidak ada. Karena nomor kita hanya 1 sampai 4 saja. Lalu di sini saya akan membuat file menulis, di mana dalam menulis file itu terdapat 2 cara. Yang pertama itu menulis string per baris, dan yang kedua menulis list of string. Langsung saja kita buat kodenya, yaitu def file output with open output txt dan simbol W yaitu write encoding UTF-8. Encoding UTF-8 ini supaya dapat menggunakan bahasa internasional. Lalu as file write hello Python, file write file io sangat berguna. Ini merupakan isi dari filenya ya. Lalu print file output txt berhasil dibuat. Lalu kita verifikasi filenya dengan with open output txt read encoding UTF-8 as file print isi output txt. Lalu kita print isi dari filenya. Lalu menulis di metode kedua, yaitu def file biodata. Data sama dengan kita masukkan datanya di sini secara langsung, yaitu nama Budi, umur 20, jurusan sistem informasi, dan semester 5. Lalu with open biodata txt, write encoding UTF-8 as file read lines, datanya, lalu print file biodata txt berhasil dibuat. Lalu kita verifikasi isi filenya dengan with open biodata txt, read encoding UTF-8 as file, print isi biodata txt, lalu kita print isi filenya. Lalu kita run, dan ini adalah tampilan di terminalnya. Lalu membuat satu file lagi, di mana file ini akan memanggil dari fungsi yang telah dibuat. Kita beri nama main.py. Lalu from menulis, kita panggil import file output dan file biodata. Lalu print sama dengan sebanyak 60 kali, dan print menjalankan fungsi write, print menulis string per baris. Dan kita kasih pembatasnya lagi. Begitupun juga dengan data yang berikutnya, kita salin aja dari atasnya, tapi kita ganti namanya, menulis list of string. Lalu kita coba run. Dan ini merupakan datanya ya di terminal, dan datanya muncul di pojok kiri, itu biodata, dan itu outputnya. Ternyata ada typo, saya nulisnya bidota bukan biodata. Oke, cukup sekian untuk menulis dan membaca filenya. Oke, sekarang lanjut untuk membuat data pribadi di mana berbentuk file menulis dan juga file yang dapat dibaca. Masih dalam folder yang sama, tapi nama file yang berbeda. Di sini saya beri nama latihan.py. Di sini saya menggunakan metode menulis write lines. Jadi, saya langsung memasukkan data-datanya aja. Nama Rizky Alia Ramadhani, NIM F1E325030,
tanggal lahir 19 Oktober 2006, tempat lahir Palembang, alamat Mayang, Kota Jambi, status mahasiswa. Lalu untuk kode programnya yaitu with open, biodata pribadi ini nama filenya ya, biodata pribadi txt, w encoding UTF-8 as file write lines data. Ini kebetulan sama dengan yang dibuat tadi, jadi saya langsung salin aja. Print file biodata pribadi txt berhasil dibuat. Lalu with open biodata pribadi txt read, ini kita verifikasi ya. Encoding UTF-8 as file, print and isi biodata pribadi txt, print isi filenya ya. Lalu kita coba run kodenya. Dan ini adalah tampilan di terminal, dan dia muncul juga di pojok kiri biodata pribadinya, filenya muncul. Dan setelah itu kita buat lagi program untuk membaca biodata ini. Di sini saya langsung salin aja dari kode yang telah dibuat tadi. Pertama saya mensalin membaca seluruh file sekaligus terlebih dahulu. Saya pindahkan ke file baca di sini ya, tapi saya ubah nama filenya menyesuaikan dengan file yang barusan dibuat. Kemudian kita coba run, dan ini tampilan di terminalnya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi metode membaca satu baris per satu. Saya salin juga dari file yang sebelumnya. Kita coba run kodenya, dan ini di terminalnya seperti ini, hanya sampai baris ketiga. Coba saya tambahkan lagi line keempatnya. Dan dia bertambah jadi ada baris keempat. Selanjutnya saya membuat metode baca lagi, yaitu membaca semua baris ke list. Sama seperti yang sebelumnya, saya salin juga dari file yang tadi. Lalu kita run, dan ini tampilannya ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya menambahkan lagi cara baca, yaitu membaca iterasi langsung. Lalu kita run, dan ini adalah tampilannya seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat file baru, yaitu di mana tempat untuk mengedit file yang sebelumnya, mengedit file biodata pribadi itu. Nah, yang saya lakukan di sini yaitu kita baca dulu file yang telah kita buat tadi dengan with open biodata pribadi txt read as file data file read. Lalu di sini kita tambah variabelnya yaitu data baru sama dengan data replace Rizky Alia Ramadhani, kita ganti dengan Alia. Nah, di sini adalah tempat untuk mengeditnya ya, mengedit data yang ingin kita ubah.
Kemudian di sini kita simpan atau kita verifikasi ulang kembali dengan with open biodata pribadi txt w as file file write, masukkan variabel yang telah kita buat tadi yaitu data baru. Kita coba run. Nah, coba kita lihat ya, biodatanya berubah di filenya. Nah, di sini coba saya tambahkan lagi, saya ingin mengedit di bagian alamat. Saya ganti alamat depannya yang awalnya Mayang menjadi Komplek Gria Ar-Rahman. Kita coba run. Kita cek. Nah, ternyata di alamatnya dia berubah jadi Komplek Gria Ar-Rahman. Kemudian saya akan mencoba lagi. Saya ingin menambahkan data baru di file yang telah dibuat tadi. Formatnya yaitu with open biodata pribadi txt A itu append. Jadi kita menambahkan ya as file write. Di sini saya isi kampus yaitu Universitas Jambi. Kita run lagi. Kita cek. Nah, ternyata dia menambah data lagi, data baru di bawahnya yaitu kampus Universitas Jambi. Mungkin cukup sekian video dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.